Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan kepada siapapun penonton video saya yang berjiwa besar dan berpengharapan tinggi hanya kepada Tuhan, yang biasa saya menyebutnya sebagai Allah sebagai Tuhan. Baru saja saya dapat kabar tentang maraknya penyakit gagal ginjal bagi anak yang sangat membuat mereka ketakutan. Di sini saya akan memberitahukan, di saat suatu wabah merebak, itu ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan di dalam kita sebagai umat Islam, dan terutama kelompok mukmin. Dia tidak begitu takut ya, karena segala beritanya sudah jelas. Berita tentang hidup dan kesulitan bagi orang mukmin sudah jelas ada di Al-Quran. Karena itu maka orang mukmin itu sangat butuh untuk hafal Al-Quran itu, agar ia mengerti maknanya dan mendapat banyak hikmahnya, sehingga jalannya menjadi terang, segala urusan pun selesai. Di sini yang akan saya jelaskan mengenai tentang gagal ginjal. Tadi saya menonton beberapa videonya di YouTube, yaitu tentang kabar berita gejala-gejalanya. Di sini maka saya sangat memahami, dan saya memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin, muslimin dan muslimat. Yang paling terpokok nomor satu hidup kita adalah berpengharapan kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu keadaan yang menggelisahkan kita atau musibah, itu kita tahu bahwa itu semata-mata dari Allah. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ada ayatnya yang mengatakan bahwa apabila kita tertimpa musibah, maka kita mengatakannya segala sesuatunya dari Allah dan kepada Allah pun kembali. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya yaitu, kalau Anda memiliki anak yang seperti gejala pada yang sedang merebak sekarang ini, jalan satu-satunya adalah dibacakan Al-Quran dengan tartil. Terserah Anda mau membacakannya surat apa, karena itu merupakan tanda-tanda ada gangguan pada si penderita atau si anak. Kalau saya sudah banyak mengalami tentang gangguan-gangguan selain daripada manusia itu, jadi saya tidak begitu peduli dengan adanya gangguan yang sifatnya ketempelan atau sihir. Dalam keadaan biasa pun kita gampang terganggu oleh golongan setan itu. Walaupun kita sendiri sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran dan sedang sholat, kita bisa diganggu. Jadi kita jangan heran dengan perkataan orang tentang sihir dan santet. Jangan takut, bacakanlah Al-Quran. Makanya di rumah itu kita selalu membaca Al-Quran, agar kita mengetahui keadaan apa yang terjadi pada kita dan keluarga kita. Jadi untuk mencari jawaban sesuatu tentang ilmu itu, kita tidak akan sempurna kecuali kita di jalan Allah. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan.
Jadi Allah mengatakan dalam ayat itu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu mampu menjuru langit dan bumi, maka kamu menjurulah ke sana. Maka Allah mengatakan, Pak, kamu tidak akan mampu kecuali dengan keagungan Allah. Begitupun di dalam mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu, kalau kita bukan mengagungkan Allah, maka kita tidak dapat ilmu yang benar dan tepat. Tapi kalau kita berjalan untuk mengagungkan Allah, maka kita akan mendapatkan ilmu yang tepat. Jalan hidup bagi kita umat muslim yaitu dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri, ayat Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, pemenawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin beriman. Tentang bacaan yang harus dibacakan pada anak-anak kita yang punya gangguan gagal ginjal yang lagi merebak ini, Anda tidak usah takut. Selagi Anda di rumah Anda, maka bacakanlah Al-Quran. Kalau ditanya Al-Quran surat apa yang Anda bacakan, saya menganjurkan bacalah surat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Jadi kita meminta kepada pembuat kita yang memiliki bazar diskon Maha Pemurah. Bacakan. Kalau tidak ketemu ada orang yang bisa membacakan, maka bacakan dengan setelan, boleh melalui HP atau melalui player yang lain. Jadi bacakan dekat kupingnya dan usahakan kita serumah itu sudah berlindung kepada Allah dari gangguan setan, karena setiap saat setan itu akan selalu menggoda. Contohnya rasa takut itu adalah gangguan setan. Dan rasa tidak percaya dengan keagungan Allah itu pun gangguan setan. Jadi ketika kita berkeyakinan tinggi bahwa Allah akan menolong kita, maka bacalah. Anda boleh membaca surat Yasin atau yang lain, baca yang panjang, nanti akan terjadi sesuatu pada anak Anda. Yang biasa terjadi adalah muntah-muntah. Ketika dibacakan Al-Quran, maka dia akan muntah-muntah, maka itu gangguannya akan keluar dan penyakit hilang seperti sedia kala. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Nanti selanjutnya video-video saya akan saya isi dengan video dakwah Islam dan pembahasan hikmah-hikmah dari Al-Quran yang sudah saya peroleh sejak saya merantau di Jakarta sejak tahun 2000 hingga sekarang pun saya masih tetap belajar demi kepentingan umat muslim dan muslimat agar dapat menempuh jalan hidup, yaitu jalan yang selalu kita minta-minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan dinul Islam. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga Anda diberkati Allah, dirahmati Allah, dan diberi keimanan, kesehatan, dan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.